Hai, salam akademika. Salah satu rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR dalam skala prioritas dalam program legislasi nasional saat ini adalah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kuliah kita hari ini akan membahas tentang urgensi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Dosen tamu kita adalah Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH LLM, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Mungkin suatu waktu Anda pernah mengalami dihubungi oleh seseorang dari salah satu instansi atau lembaga yang menurut Anda tidak pernah memberi informasi terkait dengan nomor telepon misalnya, atau belum pernah berhubungan secara langsung dengan mereka. Sehingga menjadi pertanyaan, dari mana data Anda diketahui oleh mereka? Nah, diskursus tentang perlindungan data pribadi inilah yang saat sekarang sedang mengemuka secara global, terutama karena dipicu oleh banyaknya kasus-kasus yang merupakan pencurian data pribadi. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bagaimana sesungguhnya perlindungan data pribadi itu? Kita tanyakan langsung kepada Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH LLM, berikut ini. Jadi data pribadi merupakan isu yang mencuat akhir-akhir ini, ya paling tidak di 5 tahun terakhir ini. Alasannya sebetulnya karena terjadi atau adanya inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga semua kegiatan manusia itu dilakukan secara digital, di mana teknologi ini bisa mengumpulkan, memproses, kemudian menyimpan, membagikan data-data secara masif, ya, termasuk di dalamnya data pribadi. Jadi ini merupakan isu yang global karena banyak kemudian kasus-kasus kebocoran data pribadi. Nah, semua kegiatan manusia ini, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, di mana semua kegiatan bekerja dari rumah, beraktivitas, sekolah, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, semuanya melalui suatu platform digital, ya. Di mana di situ juga data pribadi kita bisa diakses oleh platform tersebut. Jadi ini menjadi menjadi permasalahan hukum tersendiri gitu. Paling tidak di Indonesia sekarang baru isu itu muncul karena banyaknya kasus. Ya, jadi kasus-kasus secara global itu sudah banyak terjadi, paling tidak ya 5 tahun terakhir. Kasus yang besar seperti eBay tahun 2014 itu 145 juta account itu bocor. Jadi kalau kita lihat kebocoran data pribadi, sebetulnya yang diterobos terlebih dahulu ada sistem security-nya tentunya, sistem keamanan suatu platform. Ya. Nah, ketika dia sudah bocor, ketika dia sudah masuk, yang dicuri atau yang diambil adalah data pribadinya. Jadi antara security, keamanan satu sistem dan perlindungan data pribadi itu sangat berkaitan dengan erat. Sehingga secara internasional tuh prinsip-prinsip security itu selalu ada di dalam instrumen perlindungan data pribadi. Jadi tadi eBay, kemudian contoh lain adalah Equifax 2017 itu 147 juta account bocor. Ya, jadi artinya bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian disebarkan kepada publik. Kemudian LinkedIn 2016 6,5 juta account. Yang terbesar sebetulnya terjadi 2016 Yahoo 3 miliar account bocor, ya. Jadi yang bocor itu adalah data-data yang pribadi. Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia muncul 2020 kemarin Tokopedia 15 juta account, ya. Kemudian Bukalapak
sebanyak 13 juta account. Kemudian yang baru saja terjadi kemarin adalah Credit Plus 2020, di mana sekitar 800.000 data pribadi peminjam itu bisa diakses secara ilegal, kalau boleh dikatakan seperti itu. Jadi kenapa harus dilindungi? Ya itu kasus-kasusnya muncul, dan kalau kita melihat hukum perlindungan data pribadi, sebetulnya ada satu norma yang dilanggar, yaitu data pribadi itu sendiri, ya. Jadi data pribadi adalah suatu hak, ya. Walaupun kalau kita kemudian bicara di tataran teori kan ada masuk ke dalam yang disebut sebagai privasi terhadap data pribadi. Itu suatu norma atau rezim yang memang berhimpitan erat gitu. Jadi kalau kita bicara data pribadi, itu salah satu bentuk dari privasi, ya, di mana kita tidak boleh diganggu, ada hak yang tidak boleh diganggu, ya. Dan kalau ingin diproses itu harus ada izinnya seperti itu. Banyak orang, dan mungkin Anda termasuk salah satu, yang tidak terlalu menganggap penting terkait dengan perlindungan data pribadi. Terutama mungkin karena belum mengalami persoalan dengan adanya pencurian atau kebocoran data pribadi. Nah, jika terjadi suatu pencurian data pribadi, sesungguhnya kerugian apa saja yang bisa diderita oleh seseorang? Dan apa saja yang dimaksud dengan data-data pribadi tersebut? Berikut penjelasan Dr. Sinta Dewi Rosadi. Ya, kerugiannya sebetulnya bisa ada dua jenis, yaitu kerugian secara finansial dan kerugian secara atau kerugian material dan kerugian imaterial. Jadi material itu yang bisa dinilai dengan uang, dan imaterial tentu yang tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Karena kita bicara di sini suatu hak dasar yang memang dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia sebetulnya. Jadi kalau yang material itu kan bisa dihitung, tetapi yang lebih berat adalah yang imaterial yang tidak bisa dihitung dengan uang. Apa? Ya, perasaan malu, tertekan, harga dirinya harga dirinya dilecehkan misalnya, ya. Kemudian secara psikis gitu, yaitu hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, itu juga bisa dimintakan kepada komisi atau kepada pengadilan untuk ganti ruginya. Jadi memang di situ ada kerugian, ya. Lalu kalau ditanyakan kategorinya, jenis-jenis data pribadi itu apa saja sih sebetulnya data pribadi, ya? Tentunya dengan kemajuan teknologi informasi, skop atau jenis data pribadi menjadi luas, ya, karena memang bisa diakses oleh atau bisa diambil, ya, secara masif tadi itu, ya. Jadi apa sebetulnya data pribadi? Ternyata kalau kita golongkan itu banyak sekali. Jadi dalam praktek negara-negara sebenarnya data pribadi itu dibagi dua. Data pribadi yang biasa itu general, ada data pribadi yang bersifat sensitif, artinya data-data yang sangat spesifik sehingga memerlukan perlindungan yang khusus. Nah, sekarang saya bahas data pribadi yang general dulu. Data pribadi yang general dulu itu bisa nama, ya. Nama itu nama lengkap, nama panggilan, kemudian juga nama keluarga, anak-anak, nama ibu kandung. Ibu kandung kan di Indonesia menjadi data yang disebut sebagai data yang spesifik atau sensitif, karena untuk masuk ke dalam data perbankan itu kan selalu meminta data pribadi yang spesifik gitu, ya. Jadi apa saja data-data yang ada di IKTP misalnya, atau Personal Identification Number. Jadi informasi-informasi tentang keuangan, tentang masalah pajak, kemudian
tentang aset, nomor telepon, email. Kemudian yang khasnya adalah karakteristik seseorang, karena data pribadi itu data yang bisa mengidentifikasi seseorang. Sekarang untuk mengidentifikasi seseorang itu banyak caranya, tidak hanya dari KTP, tapi yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian informasi tentang masalah-masalah ras, agama, kondisi fisik, kondisi mental seseorang, itu data-data yang sangat bersifat pribadi, jadi luas cakupannya. Kemudian ada yang disebut sebagai data yang sensitif. Sensitif itu artinya yang lebih spesifik lagi, sehingga perlindungannya harus lebih strict lagi. Data apa? Data tentang genetik, data pribadi yang berkaitan dengan biometrik, ya. Tadi sudah disebutkan data-data tentang ras, kemudian etnis seseorang, agama seseorang, kepercayaan seseorang, ya. Kemudian data-data tentang kesehatan, gitu ya. Itu yang disebut sebagai data sensitif. Jadi dalam praktek negara memang ada yang mengatur bersatu, ya, tapi juga ada yang dibedakan. Jadi ada yang data yang generik, ya, seperti data-data yang ada di iktp, ya, atau data-data yang ada di keuangan, maksud bukan keuangan, di data-data pendidikan misalnya. Tapi yang sensitif itu ada yang memerlukan perlindungan khusus. Ya, seperti data kesehatan itu sangat spesifik, karena harus dilindungi secara lebih ketat lagi. Data keuangan pun seperti itu disebut sebagai data yang sensitif. Jadi perlindungannya harus lebih spesifik lagi. Melihat bahwa perlindungan data pribadi sangat penting, sementara di Indonesia belum ada undang-undang yang secara spesifik mengaturnya. Ditambah lagi, tidak semua masyarakat mengerti tentang sistem perlindungan data pribadi. Lalu, jika terjadi pelanggaran hari ini, bagaimana mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban? Dasar hukum apa yang digunakan? Kita ikuti penjelasan dari Dr. Sinta Dewi Rosadi berikut ini. Ya, sayangnya di Indonesia itu belum ada undang-undang yang mengatur secara komprehensif, tapi bukan berarti tidak ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elsam itu paling tidak ada 30 produk undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, tapi berbeda-beda begitu, ya. Tidak sama dan tidak harmonis, sehingga orang nanti bingung, kita mau pakai undang-undang mana ya? Apakah undang-undang telekomunikasi, atau undang-undang tentang hak asasi manusia, atau undang-undang kesehatan, yang mana begitu, ya. Mungkin yang undang-undang yang paling memungkinkan untuk si korban, ya, menuntut ganti rugi adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan itu pun hanya satu pasal sebetulnya di dalam undang-undang ini. Jadi pihak yang dirugikan itu bisa meminta ganti rugi, ya, di dalam pasal 26 ayat 2-nya, di mana dikatakan bisa menuntut ganti rugi. Tetapi undang-undang itu, pasal itu tidak menjelaskan lebih detail bagaimana caranya untuk melakukan penuntutan dan siapa yang bertanggung jawab. Tentu yang bertanggung jawab adalah pihak yang sebagai pihak yang memegang data pribadi itu, atau pihak yang menyebarkan data pribadi itu, yaitu bisa pemerintah maupun swasta. Jadi seperti yang ada berlaku di dalam rezim perlindungan data pribadi adalah bahwa yang diaturnya adalah pemerintah dan swasta sebetulnya. Jadi yang dilindunginya adalah pribadi, itu ya, jangan salah pengertian, ya. Biasanya mengatakan, loh, kok hanya pribadi bukan korporasi? Ya memang itu, perlindungan data pribadi itu yang dilindungi adalah pribadinya, data pribadinya. Dan yang harus bertanggung jawab tentu yang memegang data itu, bisa pemerintah, bisa swasta. Jadi bisa menggunakan pasal 26 ayat 2. Hanya memang
yang digunakannya adalah karena tidak jelas, di akhirnya kita menggunakan hakim dalam memutuskan tentu akan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, di mana yang harus membuktikan adalah pihak korban. Jadi bisa dibayangkan sulit untuk bisa membuktikan karena pihak korban yang tidak mengetahui teknologi informasi, tidak mengetahui data itu disimpan seperti apa, yang mereka tahu bahwa data itu bocor, dan bocornya juga kadang-kadang tidak dideklarkan, tidak diumumkan oleh pihak pemerintah maupun oleh swasta, sehingga masyarakat sendiri yang harus menuntut haknya di pengadilan, dan yang digunakan oleh hakim tentunya salah satunya adalah pasal 1365 BW, di mana kita harus membuktikan, dan itu sangat sulit. Nah, di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nanti sistemnya tidak seperti itu, artinya nanti komisi yang akan ada, idealnya itu harus ada suatu komisi yang akan menangani masalah implementasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nanti baru kalau tidak puas bisa pergi ke pengadilan, dan di dalam rancangan undang-undang itu ada denda, ada pidana kurungan dan pidana denda yang harus atau yang bisa dimintakan oleh korban gitu ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus tidak ada, tetapi ada diatur di dalam berbagai macam regulasi yang sebetulnya tidak sama, sehingga tidak jelas, dan masyarakat di dalam mengajukan tuntutannya akan mengalami kesulitan. Tadi Dr. Sinta di awal sudah menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu fenomena global, dan ada banyak kasus pencurian yang terjadi di luar sana, termasuk di Indonesia. Nah, sebagai perbandingan, bagaimana negara-negara lain mengatur tentang hal ini? Adakah sistem hukum yang sudah berlaku, atau hanya Indonesia yang belum memiliki undang-undang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi tersebut? Berikut penuturan Dr. Sinta Dewi Rosadi SH LLM, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Jadi secara global sebetulnya ekosistem atau kondisi regulasi negara-negara tentang perlindungan data pribadi itu sudah banyak yang mengatur. Dari penelitian tahun lalu itu sudah ada sekitar 132 negara yang mengatur perlindungan data pribadi, yang kebanyakan diaturnya secara komprehensif, artinya negara atau pemerintahan dan swasta yang diatur di situ. Tapi variannya banyak, masih ada juga negara yang memang mengatur hanya satu sektor, misalnya di Amerika Serikat diatur hanya pemerintahnya saja, tapi pelaku bisnis tidak diatur secara spesifik. Yang mengikuti cara Amerika sebetulnya yang sektoral itu seperti kalau di Asia itu Malaysia dan Singapura ya, mengatur data pribadi hanya bisnisnya saja, hanya pelaku bisnis, sedangkan pemerintahan diatur oleh regulasi lain. Jadi kalau melihat jumlahnya 132 negara, relatif bahwa rezim perlindungan data pribadi itu sudah mature, sebetulnya sudah mapan, sudah mantap begitu, artinya kalau boleh dikatakan seperti itu. Artinya negara-negara merasa perlu ini dibuat suatu regulasi ya. Lalu ada juga pertanyaan, ternyata kalau privacy itu atau privacy atas data pribadi itu sebenarnya konsep negara maju lah atau konsep barat. Tidak sebetulnya juga betul, karena kalau dari 132 negara, ya negara maju itu paling banyak 35 negara. Selebihnya adalah dari negara berkembang. Itu menarik ya, fenomena yang menarik. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nilai-nilai privacy atau nilai-nilai perlindungan data pribadi itu sebetulnya nilai-nilai yang bersifat sangat individual, bukan dari masyarakat dunia ketiga. Tapi buktinya negara-negara di dunia ketiga merasa perlu memiliki undang-undang ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa salah satu kunci bahwa undang-undang perlindungan data pribadi itu diatur dalam bentuk undang-undang di negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang sebelum kita gitu ya.
Karena apa? Karena perkembangan e-commerce. Ya. Jadi e-commerce itu atau digital, dunia digital, ekonomi digital itu tidak bisa terlaksana ya, dengan baik kalau tidak ada kepercayaan, tidak ada trust. Trust itu apa? Pilarnya dua, yaitu security dan yang satu adalah perlindungan data pribadi. Itu sesuatu yang sekarang secara global sangat diyakini oleh negara-negara, baik negara maupun pelaku bisnis, bahwa itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Jadi kalau melihat 132 negara yang sudah mengatur, ya memang Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus mengatur sebagaimana praktek negara lain, karena nanti di dalam pembahasannya kan kita bicara transfer data. Data itu ditransfer setiap hari dalam jumlah yang besar secara transborder. Nah, kebanyakan negara-negara itu mengadopsi pendekatan-pendekatan yang mengatakan bahwa transfer data itu tidak bisa dilaksanakan kalau perlindungan di suatu negara atau perlindungan di negara ketiga itu tidak sama dengan perlindungan yang diterapkan oleh mereka. Sehingga mau tidak mau, negara-negara itu harus mengharmonisasikan kebijakan-kebijakannya. Kalau tidak bisa transfer data itu dilakukan secara cross border. Itu normanya ya, normanya seperti itu. Nah, jadi sekaranglah sudah waktunya Indonesia untuk memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, karena ini menyangkut masalah-masalah, tidak hanya menyangkut kepada masalah-masalah pribadi seseorang, tetapi lebih besar juga menyangkut masalah-masalah bisnis. Bisnis digital Indonesia tidak akan berkembang kalau kita tidak memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Bukan tidak bisa berbisnis, bisa, tapi nanti orang menjadi tidak percaya gitu. Bagaimana data pribadi itu dikelola oleh baik pemerintah maupun pengelola bisnis. Jadi seperti itu. Setidaknya itulah gambaran betapa urgensinya dan bahkan begitu daruratnya perlindungan data pribadi diatur dalam suatu undang-undang spesifik di Indonesia, sebagaimana yang dituturkan oleh dosen tamu kita hari ini. Sampai di sini kuliah hari ini, semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, saran dan usulan topik bisa Anda kirim melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa dan salam akademika.